Bayangin aja Arya harus menemani tidur orang yang raganya menjadi pocong. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Rusmina Dewi, pada edisi Cerimis, cerita mistis. Sebelum mulai ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar YouTube channel ini semakin berkembang. Di part 2 sebelumnya, kita sudah mengetahui kenapa Ririn bisa berubah menjadi pocong. Pada saat itu, Arya menginap di rumah Ririn, dan ayahnya Ririn menceritakan semuanya kepada Arya apa yang sudah terjadi. Bagi kalian yang belum menonton part 1 dan part 2, tonton dulu videonya, linknya ada di bawah. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Pada malam itu, Arya sedang mendengarkan ayahnya Ririn bercerita. Tiba-tiba, dari arah tangga, mereka mendengar ada yang menangis. Ya, siapa lagi kalau bukan Ririn? Pocong Ririn keluar lagi dari kamarnya. Sekarang, dia memanggil ayah dan Arya sambil menangis. Lagi-lagi, dia meminta Arya untuk menemaninya tidur. Bayangin aja Arya harus menemani tidur orang yang raganya menjadi pocong. Bapaknya Ririn bilang, Arya, temenin Ririn ya. Kalau nggak ditemenin, kita takut kalau Ririn terus-terusan kayak gini. Kasian Ririn. Arya mau ya temenin Ririn. Bapak mohon. Arya pengen banget ngomong, Bapak kasihan sama Ririn. Terus gak kasihan sama saya? Bapaknya Ririn kembali nyamperin Ririn. Sekarang dia ngajak Arya. Arya, ayo ikut. Lalu si bapak gendong lagi pocongnya Ririn. Terus naik ke kamarnya. Ririn ditempatkan di kasur. Kemudian bapaknya bilang, Bapak ke kamar ya, kalau ada apa-apa panggil aja. Arya di sini ya, temenin Ririn. Mau nggak mau ya Arya nemenin Ririn di kamarnya. Arya di sana bener-bener gemeteran. Ririn tidur di kasurnya, kemudian Arya diam di depan pintu. Jadi kalau ada apa-apa, biar dia bisa langsung lari. Arya yang sedang menahan kantuk, menahan takut, dan menahan buang air kecil, tiba-tiba dipanggil oleh Ririn. Sambil nangis, Ririn bilang, Arya, sini deketin Ririn. Ririn takut. Buset, dia yang jadi pocong aja takut. Apalagi gua. Dalam hatinya Arya bilang kayak gitu. Arya nih bener-bener ngumpulin nyali demi si Ririn ini. Arya ngedeketin Ririn, kemudian dia masih berdiri nih. Tapi gak berani lihat ke bawah. Dia cuma lihat ke atas gitu aja. Gak sanggup dia natap wajahnya Ririn. Mukanya Ririn hancur banget. Dia ngeliatin Arya, terus ngomong, Arya duduk. Ririn takut. Ririn pengen ditemenin. Di sana Arya duduk. Kemudian mendengarkan Ririn yang masih bicara. Mendengar Ririn menangis seperti itu, Arya dari yang awalnya itu takut, sekarang menjadi sedih. Ya gimana mungkin gak sedih? Ririn bilang, Arya, Ririn takut, Ririn kepanasan, Ririn kesiksa. Arya, kalau Ririn mati, doain Ririn ya. Hatinya Arya bener-bener hancur di sana dengerin itu. Ririn bilang ke Arya, Arya jangan takut ya. Sebenarnya ini bukan Ririn. Ririn sekarang nggak tahu lagi ada di mana. Arya yang awalnya tidak mengerti, lama-lama dia paham. Dia mulai tahu maksudnya Ririn. Jadi setiap tengah malam, jiwa dan raganya Ririn itu terpisah. Jiwanya ada di tempat yang gelap, sempit, dan sepi. Sementara raganya itu ada di pertambangan. Maksudnya gini, raganya Ririn itu dibawa oleh iblis ke pertambangan. Kenapa ke pertambangan? Karena iblisnya ini marah dan membawa Ririn ke sana sebagai jaminan. Si iblis ini marah karena mantel
tempat dia tinggal itu dimusnahkan, dibakar. Pasti ada nih yang berpikir, cuman mantel, tinggal beli aja. Masalahnya di sini, mantel yang mantelnya sama seperti mantel sebelumnya itu udah langka banget. Si iblis ini hanya mau diam di mantel yang sama percis seperti mantel yang pertama kali ditinggalinnya. Yang Arya tahu dari bapaknya Ririn itu, mantelnya itu diproduksi dengan jumlah yang terbatas. Cuman ada 100 mantel. Dan mantelnya itu kebanyakan yang punya adalah orang-orang yang tajir. Dan itu orang-orangnya pun diem di luar negeri. Lah terus gimana dong sama Ririn? Ya mau nggak mau sebelum mantelnya ada, ya Ririn tetap bakal jadi pocong. Sebenarnya mantelnya itu adalah mantel pemberian dari kakaknya Ririn. Kakaknya Ririn memberikan mantel tersebut pada saat ulang tahun ayahnya. Kakaknya Ririn ini tinggal di Australia. Namun, mantelnya tersebut dibeli pada saat dia sedang transit di Singapura. Apakah kakaknya Ririn tahu tentang masalah yang sedang menimpa keluarganya? Jawabannya tidak. Dia hanya tahu bahwa kakak laki-lakinya dan kakeknya meninggal, tapi dia nggak bisa pulang ke Indonesia pada saat itu. Singkat cerita, si bapak ini meminta kepada anak perempuannya atau kakaknya Ririn untuk mencarikan mantel yang sama percis seperti mantel yang sebelumnya diberikan. Tidak peduli berapapun harganya akan dibayar oleh ayahnya. Tapi sebenarnya kakaknya Ririn nggak nyari mantel itu karena kakaknya Ririn ya nggak tahu permasalahannya, jadi dia kayak santai gitu aja. Oke, kakaknya Ririn ini nggak pernah serius, nggak pernah benar-benar untuk mencari mantel itu. Dia baru benar-benar mencari mantel itu setelah dia mengobrol dengan Arya pada saat menelpon Ririn. Di sana Arya bercerita kepada kakaknya Ririn apa yang sebenarnya terjadi. Kakaknya Ririn nangis di sini. Terus bilang, "Ya Tuhan, Bapak gak cerita ke aku." Terus Ririn gimana? Nah, di sini Arya memberitahu kakaknya Ririn itu bahwa setiap malam Ririn berubah menjadi pocong dan baru akan bisa normal lagi setelah mereka mendapatkan mantel seperti mantel yang pertama kali diberikan oleh kakaknya itu. Nah, di sanalah kakaknya Ririn segera mencari informasi ke toko yang ada di Singapura. Siapa-siapa saja yang membeli mantel tersebut. Kakaknya Ririn ke Singapura, kemudian akhirnya dia mendapatkan list-list atau nama orang siapa saja yang memiliki mantel tersebut. Kebanyakan mantel tersebut ya memang benar hanya dimiliki oleh orang-orang yang tajir. Singkat cerita, tibalah kakaknya Ririn di Indonesia. Dia pulang ke rumah, kemudian langsung memeluk Ririn dan nangis. Ririn bilang, "Tumben lu pulang peluk gua." Nangis lagi. "Lu merasa kehilangan kakek sama abang ya? Tenang aja, lu masih punya gua kok." Ririn di sini nggak sadar sebenarnya nyawanya dia terancam. Yap, Ririn nggak pernah sadar sama sekali bahwa setiap malam dia berubah menjadi pocong. Dia cuma tahu bahwa dia waktu ini camping, kemudian pulang dan mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit. Artinya dia nggak pernah sadar dengan apa yang dia alami selama ini. Pada hari itu juga, Arya mengantarkan kakaknya Ririn untuk berkeliling mencari pemilik mantel yang sama dengan mantel yang dimiliki oleh bapaknya Ririn. Tentunya nggak semudah itu menemukan. Setelah beberapa lama, akhirnya bertemulah mereka dengan seorang ibu-ibu sosialita. Kakaknya Ririn bertanya, "Ibu pemilik mantel ini kan?" "Iya," kata si ibu. Kakaknya Ririn di sana langsung to the point. "Bu, bolehkah saya beli mantelnya?" Ibu-ibu tersebut malah marah-marah. "Anda benar-benar tidak sopan ya. Saya nggak jual. Itu mantel bagus. Kamu kira saya orang miskin apa?" Yang bikin Arya nangis di sini
Kakaknya Ririn sampai sujud-sujud mohon ke ibunya itu. Tolong Bu, tolong saya. Saya rela membeli mantel ibu dengan apapun yang saya punya. Yang penting adik saya selamat. Ibu ini mulai mau untuk mendengarkan kakaknya Ririn. Si ibu ini juga ikut menangis dan bilang, saya nggak kenal kamu. Tapi mungkin mantel itu berarti banget buat kamu. Si ibu ini langsung ke kamarnya dan membawa mantel itu keluar. Lalu memberikannya kepada kakak Ririn. Ini buat adikmu, semoga adikmu cepat sehat ya. Ibu ini ngasih mantel itu secara cuma-cuma. Kakaknya Ririn sebenarnya sudah memberikan ibu itu kunci mobil, dompet, dan tabungan. Tapi si ibu ini bilang, jangan, anggap aja ini mantel untuk adikmu. Singkat cerita akhirnya, Arya dan kakaknya Ririn berhasil menemukan dan mendapatkan mantel yang sama. Mereka berdua langsung pulang ke rumah dan dalam perjalanan kakaknya Ririn menghubungi ayahnya dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menemukan mantel tersebut. Di sana Arya mendengar ayahnya Ririn langsung melakukan proses persiapan untuk pemindahan. Mereka sampai di rumah itu sekitar pukul 11 malam. Beberapa orang pintar sudah berkumpul di sana, kemudian ada beberapa yang menunggu di teras depan, ada yang menunggu di gerbang. Mereka ditemani sekitar 20-30 orang. Lumayan rame ya. Beberapa proses dilakukan karena ini katanya langkah terakhir. Ketua orang pintarnya bilang, langkah akhir ini dijelaskan oleh orang pintar tersebut, ini bisa berhasil dan bisa juga gagal. Sukses artinya Ririn bisa kembali normal. Dan gagal artinya Ririn meninggal. Kakaknya pun mengatakan, kalau bisa biar saya aja yang berkorban. Yang penting adik saya selamat. Di sana ibunya benar-benar histeris mendengarkan hal tersebut. Karena ya mungkin masih trauma. Dia gak mau kehilangan anaknya lagi. Terlebih lagi dia baru aja kehilangan anak pertamanya akibat ulah dari ayahnya. Pada saat mereka sampai di rumah, Ririn sudah tertidur. Sebelum tengah malam, Arya dan kakaknya Ririn ini menunggu di kamarnya Ririn. Karena kalau nggak ditemenin, takutnya Ririn ini malah ya pas berubah jadi pocong bisa jadi loncat-loncat terus keluar dan akhirnya menggagalkan semuanya. Singkat cerita, pada saat lewat jam 12 malam, seperti biasa Ririn berubah menjadi pocong. Kakaknya Ririn di sini benar-benar ketakutan karena dia memang pertama kali melihat hal ini. Dia menangis dan menutup matanya sambil bilang kepada Arya, kasihan Ririn. Arya yang sudah biasa melihat bentuknya Ririn seperti itu, ya dia biasa aja. Dia cuma diem sambil melukin kakaknya Ririn yang ketakutan. Arya pun tidak tahu kondisi di bawah seperti apa, kondisi di luar, karena dia fokus untuk nemenin Ririn. Beberapa saat kemudian, ketua dari orang pintar itu datang dan nyuruh Arya untuk megangin kakinya Ririn, sedangkan kakaknya Ririn disuruh untuk megangin kepalanya. Pegangin pocong. Demi Tuhan, di sana Arya bener-bener lemas gak berdaya. Kata ketua itu, nanti Ririn pasti akan teriak dan pasti akan gerak. Kalau Ririn bilang kepanasan, kakaknya harus ngelepasin ikatan pocong yang ada di kepalanya. Ketua tersebut ke bawah lagi dan dia hanya menyampaikan hal itu. Dia hanya menyampaikan hal yang harus mereka lakukan pada saat prosesi. Tidak lama kemudian, angin kencang pun berhembus sampai-sampai jendela kamarnya Ririn terbuka. Padahal pada saat itu sudah terkunci. Dan suara petir benar-benar menggelegar. Lalu, tidak lama kemudian terdengar suara aneh. Dia tertawa. Ini suara laki-laki. Menurut Arya ini adalah suara iblis itu. Suaranya ini benar-benar membuat Arya merasa lemas. Dia benar-benar ngeri ngebayanginnya. Pocongnya Ririn di sini mulai tertawa. Kakaknya Ririn menangis. Si Arya tetap dengan kuat memegang kakinya Ririn.
Pocongnya ketawa sambil gerak-gerak seperti itu. Tangannya Arya berasa benar-benar panas di sana. Kain kafannya kotor dan bau busuk. Setelah itu Ririn bilang, "Panas, panas, lepasin." Kakaknya Ririn langsung melepas tali pocongnya. Singkat cerita, pocong tersebut akhirnya berubah menjadi Ririn. Kain kafannya lama-lama hilang. Maaf, Ririn di sana telanjang. Kemudian Arya segera menutupinya dengan selimut. Badannya Ririn benar-benar kotor dan bau banget sampai kakaknya ini muntah. Ini adalah efek dari pertukaran dimensi, kata ketuanya. Nah, Arya di sini mendengar bahwa prosesi pemindahan iblis dari tubuhnya Ririn ke mantelnya itu berhasil. Setelah itu, mereka semuanya berkumpul di kamarnya Ririn, dan ketua menjelaskan bahwa mereka akan segera memusnahkan mantel tersebut. Meskipun sukses, tetapi melenyapkan mantel tersebut masih ada risikonya. Ya, risikonya masih tetap kematian Ririn. Singkat cerita, mantel tersebut akhirnya dilenyapkan. Tidak lama kemudian, Ririn mulai tenang, dan ketua tersebut menuju kamarnya Ririn dan menyampaikan bahwa semuanya sudah selesai. Ketua bilang, meskipun Ririn selamat, tetapi Ririn kehilangan setengah dari umurnya. Entahlah bagaimana maksudnya. Yang pasti, ibu sama kakaknya masih nangis di sana. Agar Ririn tidak trauma, ketua ini akan menghilangkan sebagian dari ingatannya Ririn. Ketua itu ngasih air ke Ririn yang sudah mulai setengah sadar. Setelah proses itu, Ririn pun tertidur. Dan ketuanya di sini berkata, aman. Setelah ketua mengatakan bahwa semua sudah aman, Arya dan kakaknya Ririn akhirnya turun ke ruang tengah dan mereka akhirnya ngobrol di sana. Kakaknya Ririn mengucapkan terima kasih banyak kepada Arya karena sudah membantu keluarga mereka untuk menjaga Ririn, kemudian nemenin kakaknya nyari mantel. Pokoknya banyak banget dah yang udah dilakukan oleh Arya. Setelah lama mengobrol, akhirnya mereka ketiduran di sofa. Pagi pun tiba, mereka semua bangun, kemudian berkumpul di ruang makan. Ririn datang sambil senyum. Ya pokoknya ceria banget dah. Arya seneng di sana melihat Ririn. Pagi Bapak, Ibu, Kakak, si Abang kemana ya? Semua gak ada yang jawab. Ririn bilang lagi, si Abang ini kebiasaan ya. Sampai kapan sih mau balapan liar seperti itu? Ririn juga bilang, Bu, jenguk kakek ke rumah sakit yuk. Kayaknya Ririn udah lama banget deh gak kesana. Ibunya nangis. Ibu kenapa nangis? Tanya Ririn. Ririn ini gak nanyain Arya, tapi dia tiba-tiba ngomong, ada orang. Ibu, ini siapa? Ririn nanya ke ibunya seperti itu. Dia lupa sama Arya. Dia lupa sama orang yang tiap hari nemenin dia pada saat dia jadi pocong. Ibu sama bapaknya kelihatan bingung harus ngejelasinnya kayak gimana. Bayangin coba kalau kalian jadi Arya. Dilupain begitu aja. Ya Tuhan. Semua keluarganya bingung gimana cara ngejelasinnya ke Ririn. Ririn nanya Arya siapa, kemudian dia nanya abangnya di mana, terus pengen jenguk kakeknya ke rumah sakit. Sebenarnya pada saat camping itu Ririn sudah tahu loh kakaknya sudah meninggal dan kakeknya juga. Tapi kenapa Ririn bisa lupa itu semua? Ya ternyata itu karena efek dari langkah akhir yang dilakukan oleh ketua kepada Ririn untuk menghapus sebagian ingatannya. Singkatnya, ketua ini menghapus ingatan Ririn 2-3 tahun ke belakang. Jadi pas Ririn bangun tidur terus ke ruang makan, ingatannya ya sebatas di sana aja. Artinya apa yang dilakukan oleh Ririn selama 2-3 tahun sebelumnya itu dia udah lupa.
Ya jelas dia pasti lupa sama Arya, karena dia baru kenal sama Arya pas di gunung doang. Kira-kira kalian bisa ngitung nggak berapa hari Arya udah nemenin si Ririn pada saat dari semenjak dia mendaki sampai nemenin dia pada saat menjadi pocong sampai akhirnya sekarang sembuh. Coba bayangin berapa lama tuh. Tidak lama kemudian akhirnya datang bapak ketuanya itu yang emang belum pergi sih, emang belum pulang. Ketuanya itu juga nginep di rumahnya si Ririn. Si ketuanya ini nyelamatin keluarganya Ririn dan Arya yang lagi kebingungan. Arya, udah makannya? Ayo pulang, kata si ketua. Arya langsung berdiri, kemudian tangannya si ketua nepuk pundaknya Arya, lalu berbisik, kita tunggu di luar aja. Itu urusan keluarganya Ririn untuk menjelaskan tentang kakak dan kakeknya yang sudah meninggal. Dan ternyata di sini ayah dan ibunya Ririn sudah membuat skenario untuk pertanyaan dari Ririn tersebut. Bapak sama ibunya ini membuat cerita seolah-olah kakak dan kakeknya ini sudah meninggal pada saat kecelakaan. Nah, cuma Ririn di sini yang katanya selamat, namun lupa ingatan. Saat itu Arya masih berada di tengah ruangan tersebut dan mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya Ririn kepada Ririn untuk menjelaskan itu semua. Dan di sana akhirnya terdengar suara tangisan, tapi bukan tangisan setan. Tangisan dari ibu kakaknya Ririn dan Ririn. Setelah kejadian itu akhirnya Arya pamit pulang. Itu adalah hari terakhir di mana Arya melihat senyumnya Ririn yang manis tetapi langsung berubah menjadi tangis kembali pada waktu yang sama. Lalu Ririn kemana? Ririn katanya tinggal di Australia bersama kakaknya. Karena beberapa hari sebelum ke Australia, kakaknya Ririn memberi kabar kepada Arya dan mengatakan bahwa dia akan membawa Ririn ke Australia dan tinggal di sana. Oke, itu tadi ceritanya. Akhirnya selesai juga video part 3 ini. Jadi, gimana ya ceritanya? Bener-bener bikin kita benar-benar berpikir ya. Tentunya benar-benar sedih kalau berada di posisi seperti itu. Jadi nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menjalin hubungan apapun dengan yang namanya iblis. Hindari yang namanya pesugihan seperti itu. Oke, sekian cerita dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan di share. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.